Nabi Musa alaihi salam hidup pada masa kerajaan Fir'aun yang sangat kejam. Ketika itu Fir'aun mendapatkan bahwa kerajaannya akan hangus terbakar, kemudian akan ada seorang dari keturunan Bani Israel, yang akan menghancurkan kekuasaannya. Tentunya kabar tersebut membuat Fir'aun melakukan berbagai cara dengan membunuh setiap anak laki-laki dari Bani Israel. Untungnya, Nabi Musa diselamatkan oleh sang ibunda, Yukabat dengan menghanyutkan Nabi Musa di Sungai Nil, adalah sungai terpanjang di dunia. Sungguh, kami telah menunjukkan kepada Fir'aun, tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, ternyata dia mendustakan dan enggan menerima kebenaran. Dan kesombongan telah mendorong Fir'aun mengabaikan peringatan Nabi Musa. Dia berkata, apakah engkau datang kepada kami untuk mengusir kami dari negeri kelahiran kami sendiri, yaitu Mesir, dengan sihirmu wahai Musa? Bila itu tujuanmu, maka kami pun pasti akan mendatangkan sihir semacam itu kepadamu. Kami akan mengumpulkan para penyihir yang ulung untuk mengalahkanmu, maka wahai Musa, buatlah suatu perjanjian untuk pertemuan antara kami dan kamu. Tentukanlah waktu dan tempat pertemuan itu, kemudian mari kita buat kesepakatan dan adakanlah pertemuan itu di suatu tempat yang terbuka, sehingga tidak menyalahkan atau menyulitkan salah satu pihak. Nabi Musa tidak gentar menghadapi tantangan Fir'aun. Dia berkata, kesepakatan yang menyangkut waktu untuk pertemuan kami, dengan para penyihirmu itu, adalah pada hari raya, di tempatmu dan kumpulkanlah seluruh rakyatmu pada waktu duha, supaya mereka dapat menyaksikan sejak awal. Maka Fir'aun meninggalkan tempat itu, lalu mengatur tipu dayanya, kemudian dia datang kembali pada hari yang telah ditentukan. Maka ketika para pesihir datang, mereka berkata kepada Fir'aun, apakah kami benar-benar akan mendapat imbalan yang besar, jika kami yang menang? Para pesihir itu bersedia membela Fir'aun bukan karena mempertahankan kebenaran, tapi menginginkan imbalan yang besar. Fir'aun menjawab, iya, kalian akan mendapatkan imbalan yang besar, bahkan kamu pasti akan mendapat kedudukan yang dekat denganku. Dengan kedudukan itu, kamu pasti akan mendapatkan fasilitas terbaik dariku. Sebelum memulai bertarung, Nabi Musa alaihi salam mendakwahi para penyihir itu. Nabi Musa berkata kepada mereka, celakalah kamu, janganlah kamu mengada-adakan kedustaan. Mereka para pesihir berkata, sesungguhnya dua orang ini yaitu Nabi Musa dan Harun, adalah pesihir yang hendak mengusirmu Firaun, dari negerimu dengan sihir mereka berdua, dan hendak melenyapkan adat kebiasaanmu yang utama. Karena itu, maka bersatulah menghadapi kedua orang itu, kumpulkanlah segala tipu dayamu, baik berupa sihir maupun yang lain, kemudian datanglah kamu semua dengan berbaris rapi dan kompak agar dapat mengalahkan mereka berdua, dan sungguh beruntung orang yang menang pada hari ini, yaitu hari ketika kita dan mereka berdua unjuk keahlian masing-masing. Begitu para penyihir berhadapan dengan Nabi Musa, mereka berkata, wahai Musa, apakah engkau yang melemparkan lebih dahulu, atau kami yang lebih dahulu melemparkan? Para pesihir mempersilakan Nabi Musa memperlihatkan kehebatannya terlebih dulu. Namun sebelumnya Nabi Musa mengingatkan mereka agar tidak meneruskan perang tanding ini, karena mereka pasti kalah. Akan tetapi, mereka tetap dengan pendirian mereka, dan perang duel pun dimulai. Nabi Musa berkata kepada mereka, lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan. Artinya Nabi Musa memberikan kesempatan menyuruh mereka untuk memulainya. Tiba-tiba tali dan tongkat mereka terbayang oleh Nabi Musa, seakan-akan ia merayap cepat, karena sihir mereka. Maka setelah mereka melemparkannya, kemudian mereka menyihir mata orang banyak dan menjadikan orang banyak itu takut, karena mereka memperlihatkan sihir yang hebat, menakjubkan. Sihir mereka saat itu memang sangatlah sakti dan menakjubkan. Mereka berhasil menyihir seluruh hadirin yang ada ketika itu, bahkan Nabi Musa alaihi salam pun ikut tersihir oleh mereka. Nabi Musa pun sempat gentar melihat banyaknya ular yang merayap cepat ke arahnya. Pernyataan Al-Quran ini adalah dalil bahwa sekelas Nabi pun, mungkin saja terkena sihir. Ini juga merupakan dalil yang membantah para penolak hadis yang menerangkan bahwa Rasulullah pernah tersihir. Kemudian ketika Nabi Musa merasa gentar, Allah berfirman, janganlah kamu takut, sungguh kamulah yang paling unggul atau menang, lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu, niscaya ia akan menelan apa yang mereka perbuat. Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir, dan sihir tidak akan menang dari manapun ia datang. Maka menyungkur bersujud para pesihir itu, mereka berkata, kami beriman kepada Tuhan seluruh alam, yaitu, Tuhannya Musa dan Harun. Ini adalah hal yang amat memalukan bagi Fir'aun. Ia terkejut melihat para penyihir yang ia andalkan untuk menaklukkan Nabi Musa alaihi salam, justru tidak hanya kalah telak, mereka malah beramai-ramai beriman kepada Nabi Musa, di hadapan layaknya rakyat Mesir. Namun Firaun tidak panik. Dengan cerdasnya ia menyelamatkan mukanya di hadapan rakyatnya.
dengan mengatakan, "Berani sekali, kalian beriman kepada Musa, sebelum aku memberi izin kepada kalian. Sesungguhnya Musa ini sebenarnya adalah guru besar yang mengajarkan sihir kepada kalian, sungguh aku akan memotong tangan dan kaki kamu sekalian dengan bersilang, dan sungguh aku akan menyalib kalian semua pada pangkal pohon kurma. Kalian akan tahu siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksanya." Fir'aun menuduh bahwa duel tersebut hanyalah konspirasi belaka antara Nabi Musa sang guru besar sihir dengan muridnya untuk merebut kekuasaan Mesir menjadi milik mereka. Kemudian Firaun pun mengakhiri tuduhan itu dengan ancaman keras yang menggentarkan rakyat Mesir saat itu. Namun, para mantan penyihir tidaklah gentar. Keimanan mereka yang kokoh dan tak akan runtuh dengan sekedar ancaman siksa ataupun kematian. Kemudian mereka pun berkata, "Tidak ada yang kami takutkan, karena kami akan kembali kepada Tuhan kami. Sesungguhnya kami sangat menginginkan sekiranya Tuhan kami akan mengampuni kesalahan kami, karena kami menjadi orang yang pertama beriman, dan kamu tidak menyalahkan kami, melainkan karena kami telah beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami, ketika ayat-ayat itu datang kepada kami." Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri kepadamu." Mereka, kaum Musa, berkata, "Kami telah ditindas oleh Fir'aun, sebelum engkau datang kepada kami." Lalu Nabi Musa menjawab, "Mudah-mudahan Tuhan kalian membinasakan musuh kalian dan menjadikan kalian pemimpin atau khalifah di bumi."